Halo teman-teman, salam petani sawit dari nol. Kali ini kita akan melakukan pemupukan sawit TBM kita dengan menggunakan pupuk NPK. Ini pupuk NPK 12-12-17-2 PSTE dari Pak Tani ini akan kita lakukan untuk pemupukan sawit TBM ini teman-teman. Ini khusus untuk sawit TBM. Pupuk ini memang direkomendasikan untuk sawit TBM yang unsur haranya ini nitrogen 12%, fosfat 12%, dan kalium 17%, dan ada juga magnesium 2%, serta ada unsur boron, Zn dan Cu nih ada sedikit teman-teman, unsur mikro. Ini memang dianjurkan untuk kelapa sawit TBM atau tanaman yang belum menghasilkan ini teman-teman. Ini ya kalau di karungnya ini dosisnya nih 2 kilo sampai 2,5 kilo 3 kali setahun teman-teman. Tapi kalau teman-teman memang kekurangan biaya atau budget, ya bisa kita lakukan. Yang penting kita lakukan pemupukan teman-teman. Kalau saya ini akan menggunakan dosis ya 8 sampai 1 kilo, 8 on sampai 1 kilo teman-teman. Seperti ini teman-teman packing dari pupuk NPK granular ini teman-teman, atau pupuk NPK 12-12-17 ini yang merek Pak Tani ini teman-teman. Ini kita akan melakukan ya takaran, membuat takaran kira-kira satu piringnya berapa nih teman-teman. Nah, kali ini ya seperti inilah jenis pupuknya nih teman-teman, warna agak kemerahan dan dilapisi plastik di dalamnya teman-teman. Ini kita ada timbangan, ini memang sudah kita setting nih teman-teman. Memang agak kurang nih baterainya nih, low ya. Kita setting dulu piringnya jadi 0 teman-teman. Ini akan kita timbang ya, kisaran kita coba ini satu piringnya berapa, nanti lakukan pemupukan. Bisa juga dengan mangkok nih teman-teman, nanti kita ukur dengan mangkok. Sepertinya kita akan menggunakan mangkok teman-teman. Ini ya kisaran sepiringnya kalau rata seperti ini ya 7 on lebih lah teman-teman. Ini nanti kita akan menggunakan dosis 8 on sampai 1 kilo lah teman-teman. Bisa juga ada yang kira-kira 8 on atau 9 on sampai 1 kilo teman-teman. Karena sawit kita ini ada sekitar seratusan lebih lah teman-teman. Ratusan 5 pokok untuk PPKS akan kita lakukan pemupukan dengan 2 karung ini teman-teman. Kita ada 2 karung pupuk dari NPK granular ini teman-teman. Ini kita buang sedikit teman-teman agar ya kira-kira sekilonya seberapa banyak. Inilah teman-teman kisaran 9 on ini teman-teman. Ini kita berada di kebun kita ini teman-teman, PPKS 239, usia 16 bulan ini teman-teman. Ini selalu kita update perkembangannya. Di usia 16 bulan ini luar biasa perkembangannya. Ini kita sebelum kita melakukan pemupukan NPK ini teman-teman, di awal tahun 2024 ini kita sudah melakukan pemupukan dolomit teman-teman. Itu memang menjadi kunci utamanya. Sebelum melakukan pemupukan NPK ini atau 1 bulan sebelumnya sudah kita lakukan pemupukan dolomit teman-teman, agar mengurangi zat asam yang ada di kisaran tanah di kebun sawit kita ini teman-teman. Kita lakukan pemupukan dolomit setelah 1 bulan. Kita saat ini sudah bisa melakukan pemupukan NPK teman-teman, dengan dosis ya semampu kita lah teman-teman. Kalau saya memang yang namanya kita petani pemula dari nol ya, hanya mampu ya 8 on sampai 1 kilo per pokok ya teman-teman. Ini akan kita coba 2 sampai 3 kali dalam setahun teman-teman, atau 3 sampai 4 kali lah akan kita lakukan pemupukan dengan pupuk NPK, atau nanti ya beda lagi lah teman-teman pemupukan. Tapi memang pupuk ini memang
direkomendasi untuk sawit TBM memang luar biasa ini teman-teman. Ini sawit kita usia 16 bulan di kebun yang cukup berbukit ini teman-teman. Perkembangannya luar biasa teman-teman. Di tahun pertama memang kita hanya menggunakan pupuk dari pupuk urea subsidi dan NPK subsidi teman-teman. Dan sekarang di tahun ya jalan 2 tahun ini kita akan menggunakan pupuk NPK 12, 12, 17 ini teman-teman. Karena ini memang pupuk yang terbaik, kandungannya sempurna untuk sawit TBM ini teman-teman. Makanya kita ya nyicil-nyicil lah teman-teman dengan menggunakan pupuk NPK ini teman-teman. Di sisi lain memang pupuk NPK ini ya simpel dan juga hemat di dalam biaya pemupukannya teman-teman. Kalau kita melakukan pupuk sendiri sih memang tidak masalah teman-teman, tapi kalau kita melakukan ngupah dalam pemupukan ini lumayan kalau pupuk tunggal teman-teman. Memang dari segi kualitas memang pupuk tunggal lebih bagus juga teman-teman, tapi kalau pupuk NPK ini kita sekali lah dalam pemupukan ini sudah langsung lengkap unsur hara yang terdapat dalam pupuk ini teman-teman. Ini sawit kita ini sudah sering kita lakukan kastrasi teman-teman, karena memang di usia 16 bulan ini memang sudah banyak sekali mengeluarkan dompet-dompet teman-teman. Makanya kita ya kalau bisa ya rutin melakukan pemupukan minimal 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali teman-teman untuk sawit TBM kita ini teman-teman. Untuk sistem penebarannya saya seperti ini teman-teman, bisa dilihat untuk jarak dari bonggol atau batangnya saya melakukan penebaran kisaran ya setengah meter teman-teman, tidak terlalu jauh dari pokok sawitnya teman-teman, karena memang dosis yang kita gunakan juga ya dosis yang di bawah standar teman-teman. Jadi kalau agak kejauhan takut tidak terserap oleh sawit teman-teman. Jadi saya melakukan penebaran untuk pupuk ini ya pemupukan setengah meter dari pokok atau batang bonggol sawit ini teman-teman. Ya karena juga ya sawit kita ini berada di lahan yang agak berbukit, jadi di kisaran teras yang sudah kita buat inilah kita akan melakukan pemupukan teman-teman. Kalau biasanya teman-teman lihat di channel lain biasanya di ujung pangkal daun sawit, tapi karena lahan kita seperti ini nanti ya hanyut terbawa air hujan teman-teman, apalagi ini saat ini masih musim hujan, jadi kita lakukan pemupukannya ya pas di terasan yang sudah kita lakukan teman-teman. Ini masih ada juga bekas pupuk dari pupuk dolomit yang sudah kita lakukan pemupukan bulan lalu teman-teman, belum terserap sempurna, ada beberapa yang memang masih terlihat teman-teman, atau ada gumpalan dari pupuk dolomit ini teman-teman, tapi ini sudah 1 bulanan teman-teman. Memang kisarannya jarak dari pemupukan ini dolomit dan pupuk lain itu ya bisa 1 bulan teman-teman. Untuk pemupukan juga disarankan memang kalau tidak bisa pagi hari ya sore hari teman-teman, tapi lebih bagus ya sore hari lah teman-teman, apalagi kalau musim panas itu disarankan memang untuk sore hari atau pagi hari sekali teman-teman. Tapi kalau saat musim hujan seperti sekarang ini saya bebas lah teman-teman, karena siang juga tidak terlalu panas, mengurangi penguapan teman-teman. Penguapannya juga tidak terlalu teman-teman untuk sawit kita ini teman-teman. Sawit kita ini memang hampir rata-rata sudah mengeluarkan dompet teman-teman, karena usia 16 bulan untuk sawit unggul ya seperti inilah teman-teman perkembangannya teman-teman. Rata-rata sudah harus dikastrasi atau dibuang dompet-dompetnya teman-teman. Mungkin ini menjadi pengalaman kita teman-teman, berbagi sharing, atau teman-teman yang mempunyai pupuk lain untuk dalam pemupukan sawit TBM-nya bisa komen di bawah teman-teman. Tapi untuk segi pemupukan sawit TBM yang sempurna lah, yang kandungannya pas untuk sawit TBM ya pupuk granular ini lah teman-teman, 12, 12, 17 yang memang sudah dianjurkan dari
Balai Benih PPKS teman-teman. Dari Balai Benih sudah menganjurkan pupuk ini khusus memang untuk perkembangan sawit TBM teman-teman. Jadi teman-teman bisa meniru atau mengikuti seperti ini teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Boleh sharing di bawah, kita berbagi pengalaman bersama teman-teman di kolom komentar. Terima kasih. Salam sawit dari nol.